Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mutia Rahma Fauzia dengan NIM 152213208 dan dua anggota teman saya yaitu Muhammad Alin Hanafi dengan NIM 152213271 dan Oksana Berliana Ramdhani dengan NIM 152210328 akan mempresentasikan mengenai dua teori komunikasi yaitu teori penetrasi sosial dan teori struktural adaptif. Materi pada video ini akan mencakup definisi, asumsi dasar, dan contoh praktis dari kedua teori tersebut. Presentasi akan dimulai dengan Alin yang selanjutnya akan menjelaskan mengenai definisi dari teori penetrasi sosial terlebih dahulu. Definisi dari teori penetrasi sosial adalah proses pengembangan terhadap keintiman dengan orang lain dengan keandalan, keterbukaan, dan pendekatan kepada orang lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kampus saya, Oksana Berliana, tentang asumsi dasar dari teori penetrasi sosial. Asumsi dasar teori penetrasi sosial. Ada asumsi pertama yaitu hubungan memiliki kemajuan dari tidak intim menjadi intim, yang artinya hubungan komunikasi antar individu dimulai dari tahapan superficial dan bergerak secara kontinu ke arah yang lebih mendalam. Asumsi kedua yaitu secara umum perkembangan hubungan sistematis dan bisa diprediksi, artinya hubungan antar individu pada umumnya akan bergerak dengan cara yang teratur dan dapat diprediksi walaupun kita tidak tahu pasti arah sebuah hubungan atau dugaan masa depan hubungan itu. Proses penetrasi sosial cukup teratur dan bisa diduga. Dan asumsi yang ketiga, perkembangan hubungan mencakup depenetrasi atau penarikan diri dan disolusi. Asumsi teori penetrasi sosial ini berhubungan dengan pemikiran bahwa perkembangan hubungan mencakup depenetrasi serta disolusi. Nah, sebuah hubungan bisa menjadi berantakan atau menarik diri atau bisa disebut dengan depenetrasi serta kemunduran yang pada akhirnya menyebabkan disolusi hubungan. Komunikasi memang bisa membawa sebuah hubungan maju ke tahap yang lebih intim, namun komunikasi juga bisa menggerakkan hubungan mundur ke tahap yang tidak intim. Misalnya dalam proses komunikasi yang penuh dengan konflik. Apabila sebuah hubungan mengalami depenetrasi, tidak selalu hubungan itu akan menghilang atau berakhir secara otomatis, karena hubungan itu bisa mengalami transgresi atau pelanggaran aturan, pelaksanaan, dan harapan dalam hubungan. Baik, setelah kita memahami mengenai definisi dan asumsi dasar teori penetrasi sosial, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan mengenai contoh praktis dari teori penetrasi sosial. Contoh dari teori penetrasi sosial bisa dilihat saat dua orang individu saling bertemu untuk pertama kalinya, lalu keduanya memutuskan untuk melanjutkan hubungan pada tahap yang lebih dalam, dan pada akhirnya memilih untuk terus melanjutkan hubungan atau memutus hubungan tersebut. Contoh praktis dari teori ini dapat dilihat pada hubungan pasangan kekasih atau hubungan pertemanan. Definisi dari teori strukturasi adaptif membahas suatu proses dinamis yang bagaimana strukturasi tersebut terjadi pada organisasi pemerintahan yang menggunakan TI untuk melaksanakan pelayanan informasi publik. Teori strukturasi merupakan teori yang menepis dualisme, pertentangan, dan mencoba mencari IKG atau pertautan setelah terjadi pertentangan tajam antara struktur fungsional dengan konstruksionisme fenomenologis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kampus saya, Oksana, mengenai asumsi dasar. Asumsi dasar teori penstrukturan adaptif yang berasumsi bahwa untuk memahami aturan dari suatu sistem sosial yang para aktornya harus mengetahui terlebih dahulu paling tidak sumber daya massa yang melatari suatu aturan. Adapun juga asumsi teori penstrukturan. Ada asumsi pertama yaitu kelompok dan organisasi diproduksi serta direproduksi melalui tindakan dan perilaku, yang digarisbawahi bahwa setiap tindakan atau perilaku menghasilkan sesuatu yang baru dalam produksi. Lalu asumsi yang kedua yaitu gagasan bahwa aturan secara bersamaan memberikan pedoman bagi perilaku individu serta berfungsi sebagai kemungkinan kendala pada perilaku individu. Dan asumsi yang ketiga yaitu kekuasaan, yang merupakan kekuatan yang memengaruhi pengambilan keputusan dalam organisasi.
Contoh praktis dari teori struktural adaptif adalah adanya suatu studi kasus tentang teori strukturasi adaptif dari konsumen saat ini yang menggunakan social web untuk berhubungan dan berbagi pengalaman serta informasi terhadap produk dan pelayanan, perusahaan dan brand. Dan hasilnya, perkembangan yang tersebar luas dari jaringan sosial online dan penggunaan isi situs memberikan sebuah penggeseran keseimbangan dan kekuatan. Konsumen tidak sebatas penerima pasif dari pesan pemasaran, tetapi mereka adalah pengguna Facebook, MySpace, YouTube, dan Twitter untuk menyalurkan opini mereka baik positif atau negatif. Selain itu, konsumen dapat mencari produk dan informasi tentang perusahaan melalui situs media sosial karena mereka menemukan sumber yang lebih dapat dipercaya dan relevan daripada informasi yang disediakan oleh pemasar. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.